Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum fil hadal yaum? Alhamdulillah bikhair. Darsunalan ulumut tajribiyah. Nah, hari ini belajar sains lagi ya bersama saja. Setelah kemarin anak-anak semua melaksanakan UTS. Nah, hari ini masih akan belajar tentang tanah ya. Allah menciptakan tanah yang beraneka ragam sesuai dalam Quran surat Al-A'raf ayat 58 yang artinya, dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamnya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Tanah yang subur di sini akan menjadi resapan air gitu kan ya, sehingga akan menumbuhkan di sini tanaman-tanaman gitu kan ya, hijau yang segar dengan seizin Allah gitu kan ya. Ini dengan tanah subur bisa menumbuhkan tanaman-tanaman gitu kan ya. Tetapi berbeda dengan tanah yang keras atau tandus dan tanus, maka ia tidak memiliki kemampuan untuk menyerap air. Ya, bahkan akan menjadi tanah tandus dan kering yang akan memberikan bau kurang sedap dan mengganggu orang lain. Di sini ya, tanah yang tandus dan kering bisa menjadi tanah subur jika tersiram oleh air hujan gitu kan ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan agar dapat membantu menyuburkan di sini tanaman yang ada di muka bumi. Di sini hujan dan tanah yang subur adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, dan manusia wajib bersyukur atas di sini nikmat tersebut ya. Di sini tanah berguna bagi manusia. Di sini biasanya manusia menggunakan tanah untuk tadi ditanami berbagai macam tanaman ya, yang bisa kita ambil manfaatnya, seperti tanaman buah atau bunga. Ini ada tanaman jahe ya, dengan tanah, pakai tanah yang ada di polybag. Ini juga ada tanaman cabe gitu kan ya, tanaman cabe. Nah, bunga juga ada, juga tanah yang bisa digunakan untuk membuat benda-benda berguna bagi manusia, seperti bikin pot atau pot bunga pas atau tempat air ya, dari tanah liat. Nanti ada di sini tanah yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut adalah disebut ya tadi tanah liat, batu bata itu kan ya. Ternyata tanah tidak hanya memberikan manfaat bagi manusia. Di sini tanah juga berguna untuk tempat tinggal hewan, untuk hewan, contohnya cacing gitu kan ya. Hewan cacing menjadikan tanah sebagai tempat tinggal dan tempat hidupnya. Jadi hewan lain yang menggunakan tanah sebagai tempat hidup adalah, selain cacing, adalah semut yang suka ada di tanah-tanah gitu kan ya. Atau tadi ya masa Allah, ternyata Allah menciptakan tanah gitu kan untuk memberikan manfaatnya untuk semua makhluk hidup, tidak hanya manusia itu kan ya, makhluk hidup ciptaan Allah. Nah, di sini tanah terdiri dari adanya batuan, pasir, tanah liat, serta sisa tumbuhan dan hewan yang telah mati. Nah, tanah ini terdiri dari beberapa jenis, ada tanah liat, ada tanah kebun, tanah pasir, lumpur, dan batu kerikil. Di sini ada salah satu contohnya ya. Ini termasuk ke dalam tanah liat ya. Ini tanah liat. Di sini terdiri dari butiran kecil halus. Ini tanah liat ya masuknya itu tuh. Ini bisa. Ini tanah liat berwarnanya kecoklatan. Ini di sini ada yang merah kecoklatan juga ada gitu kan ya. Ini tanah liat. Nah, ini termasuk ke dalam tanah kebun. Ini ngambil di kebun. Tanah kebun ini terdiri dari campuran tanah liat, ada tanah pasirnya juga, dan sisa tumbuhan atau hewan yang telah mati dan tercampur di dalam tanah tersebut. Berwarnanya kadang hitam dan coklat. Ini hitam ya, hitam kecoklatan, coklat tua itu tuh. Nah, ini juga ada di sini ada pasir. Pasir dulu ya. Ini pasir. Pasirnya udah campur dengan kerikil kecil. Pasir, butiran pasir lebih besar daripada butiran tanah liat gitu kan ya. Berwarna kadang ada kekuningan, ada pasir putih, juga ada yang hitam ya pasirnya. Ini termasuk ke dalam kerikil. Nah, batu kerikil lebih besar daripada butiran pasir. Ini kerikil-kerikil berwarna tuh, ada yang abu-abu. Artinya ini udah terbalut oleh pasir, ini kerikilnya. Ini ada yang sejenis tanah lumpur tuh ya. Ini mah tanahnya tanah kandungan airnya banyak kalau tanah lumpur ya, mengandung air seperti ini ya.
berwarna coklat. Nah, ini untuk jenis-jenis tanah ya. Ada tanah liat, tanah pasir, kerikil, dan lumpur gitu kan ya. Ada tanah kebun juga gitu kan ya. Nah, untuk pelajaran hari ini mengenai tanah gitu kan ya, tentang Allah menciptakan berbagai macam tanah. Setiap tanah memiliki ciri masing-masing gitu kan ya. Jadi kita bisa membedakan jenis tanah dengan melihat ciri-ciri yang tampak gitu kan ya. Oleh sebab itu kita bisa menggunakan tanah sesuai kebutuhan gitu kan ya. Seperti pasir bisa buat bangunan rumah gitu kan ya, kerikilnya juga, tanah kebun bisa buat tanaman, tanah liat tadi bisa buat bentuk pas bunga atau tadi batu bata, banyak ya jenisnya itu ya, manfaatnya. Nah, untuk pelajaran hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.